Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yuniar Joyagi, NPM 222 1022 0107. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewarganegaraan yang bertopik tentang harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Pendahuluan. Sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan isi konstitusi negara. Perihal hubungan antara warga negara dengan negara di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban negara diatur dalam UUD NRI 1945. Pengertian: hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima oleh pihak tertentu dan tidak dapat dipisahkan oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kedua, wajib. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Ketiga, hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan negara dan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 mulai pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya adalah hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Berikut konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam sejarah, budaya Indonesia sejak dahulu lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat penguasa. Alasannya yaitu mereka masih asing terhadap diskurs hak. Istilah kewajiban jauh lebih akrab dalam dinamika kemudian saat itu. Guna merealisasikan kewajiban dan warga negara, negara mengeluarkan kewajiban pengaturan dan mengikat warga negara dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Salah satunya kewajiban membayar pajak yang terdapat dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi, membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara di era pembangunan saat ini. Dengan masuknya pendapatan pajak, maka pemerintah negara juga dapat mampu memenuhi hak negara untuk kehidupan yang lebih layak. Berikut alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara di warga negara Indonesia. Yang satu, adanya pencapaian tujuan negara. Yang kedua, mewujudkan demokrasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, membangun kepercayaan. Berikut sumber harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara di Indonesia terbagi atas 3 bagian, yaitu sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik. Yang pertama, historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa. Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali memasukkan adanya hak ilmiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak memiliki.
Perkembangan selanjutnya adalah ditandai adanya 3 peristiwa yang penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang berikut sosiologis. Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan kewarganegaraan. Etnitas negara persatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemerintahan prinsip, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga elemen kebangsaan. Yang dituntut bukan hanya pemenuhan hak-hak individu, individual rights, dan kelompok masyarakat, melainkan juga kewajiban untuk pengembangan solidaritas sosial dalam rangka keselamatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Berikut politik. Sumber politik mendasari dinamika kewajiban dan hak negara warga negara Indonesia adalah proses dari pembebasan perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, munculnya berbagai tuntutan reformasi masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah mengamandemenkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, penghapusan Doktrin Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia HAM, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN, melakukan desentralisasi hubungan yang adil antara pusat dan daerah, otonomi daerah, mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. Yang berikut, esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara warga negara Indonesia melalui pendekatan yang meliputi kebutuhan. Yang pertama, adanya agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, pertahanan dan keamanan. Berikut agama. Adanya agama, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakini. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukuman yang mewujudkan cita-citanya bersama setiap rakyat Indonesia. Hal ini tertuang dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Paham ketuhanan Maha Esa menjadi pandangan dan bersifat primer yang secara substansi menjiwai keseluruhan kenegaraan bangsa Indonesia. Berikut, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkolerasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan melalui proses pendidikan. Kebudayaan merupakan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Pendidikan nasional merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam rangka mencerdaskan dan mencapai derajat tertinggi, dikembangkan sehingga mencapai tertinggi berupa peradaban. Pendidikan nasional merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan yang kita maksud adalah kecerdasan yang komprehensif, artinya bukan hanya cerdas intelektualnya, melainkan juga memiliki kecerdasan spiritual, emosional, sosial, bahkan
kinestetis. Berikut perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermolar Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Dengan demikian, sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat, yakni sektor ekonomi baik sektor produksi, distribusi maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilikan dan penilaiannya dari rakyat. Pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 bahwa pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, Tentara Nasional Indonesia TNI dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri sebagai komponen utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung pengaturan dan perundang-undangan mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari prinsip dan menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat. Kesimpulan, dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat, harmoni antara kewajiban seperti harmoni dan kewajiban hak negara dan kewajiban negara juga membantunya memperkuat nilai-nilai demokrasi seperti kesetaraan, kebebasan, keadilan, dan transparansi. Negara harus memperhatikan hak dan kebutuhan semua warga negara tanpa terkecuali, memastikan bahwa warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Di sisi lain, masyarakat juga harus memperhatikan kewajiban warga negara sebagai warga negara yang dituntut dalam membangun demokrasi serta yang sehat dan kuat. Dalam kesimpulannya, harmoni negara kewajiban dan warga negara Indonesia sangat penting dalam demokrasi dan bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Hal ini membantu membangun kesetaraan dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, memperkuat nilai-nilai demokrasi, dan memperkuat kerjasama negara dan masyarakat. Sekian dari pemaparan materi saya ucapkan terima kasih.